Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratul Rizkiani dari kelas Hubungan Internasional kelas A2. Saya akan mempresentasikan tentang place branding dalam hubungan internasional. Pertama, pengertian brand, branding, dan place branding. Brand atau merek adalah sesuatu yang mengacu pada suatu jaringan asosiasi dalam benak konsumen terhadap sebuah produk, perusahaan, organisasi, ataupun tempat. Kemudian menurut American Marketing Association atau AMA, brand adalah nama, istilah, simbol, desain maupun kombinasi dari semuanya. Yang dimaksud adalah untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual dan penjual lainnya dan memberikan diferensiasi dari barang agar saling bersaing. Kemudian branding atau pemerekan merupakan strategi pemasaran sebuah produk dan perusahaan. Produk memerlukan pemahaman awal atas kebutuhan dan keinginan pasar yang semakin selektif dengan pilihannya. Tanpanya akan sulit bersaing dengan tempat lainnya yang dirasa lebih mampu memuaskan pasar dengan cara efektif dan efisien. Kemudian place branding adalah salah satu strategi komunikasi yang digunakan dalam membentuk citra sebuah tempat atau lokasi berdasarkan identitasnya yang khas, unik, berbeda satu dengan yang lain. Kemudian ada konsep kunci tentang brand. Yang pertama ada brand awareness atau kekuatan dari kehadiran brand dalam benak pelanggan atau pengguna. Kedua, adanya brand association, yaitu asosiasi yang terbentuk dalam benak pelanggan mengenai suatu brand baik berupa atribut, endorse, atau simbol tertentu. Ketiga, ada brand image, yaitu bagaimana sebuah brand dipersepsikan. Keempat, ada brand personality, yaitu seperangkat karakteristik manusia yang diasosiasikan dengan sebuah brand. Kemudian kelima, ada brand identity, yaitu seperangkat asosiasi unik yang dimiliki oleh brand harus dibentuk dan dipelihara. Asosiasi ini mempresentasikan apa yang diwakili oleh brand dan mengimplikasikan janji kepada pelanggan dan organisasi. Yang keenam yaitu brand equity, yaitu seperangkat aset yang terkait dengan nama dan simbol brand yang menambah atau mengurangi nilai yang dimiliki oleh produk dan jasa dari perusahaan atau pelanggan pengguna perusahaan tersebut. Place branding banyak dikembangkan, yaitu dalam konteks negara atau nation branding, dilihat dari persepsi yang dimiliki publik terhadap sebuah negara maupun dalam konteks kota atau city branding. Cara sebuah kota dipersepsikan oleh halayak kedua menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam membangun persepsi yang diharapkan mengenai negara ataupun kotanya. Place branding terjadi jika pemerintah atau perusahaan swasta menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi citra sebuah lokasi atau tempat dengan cara branding sehingga mengubah perilaku, sikap, identitas, ataupun citranya secara positif. Dalam kacamata pemasaran, branding sebuah tempat memang diarahkan untuk menarik pelaku bisnis dan investor serta kedatangan turis. Tetapi, branding dalam politik menekankan adanya unsur diplomasi untuk membangun diplomasi. Upaya untuk mempromosikan keunggulan negaranya, mempertegas identitas bangsa, dan meningkatkan kualitas warga negaranya. Seperti halnya pada strategi marketing, nation branding dalam kacamata diplomasi diarahkan untuk meningkatkan status negara tersebut melalui merek yang kuat, yang didasarkan atas identitas yang berdaya saing. Kemudian ada 4 faktor yang menjadi tantangan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan city branding, yaitu
Yang pertama ada kompleksitas konstituen atau kelompok sasaran yang membangun persepsi tentang daerah, termasuk harapan yang mereka miliki dan kebutuhan yang mereka tuntut dari daerah. Yang kedua ada kompleksitas jaringan yang membentuk sistem daerah. Yang ketiga, kompleksitas jaringan tanda membangun kesan dan pengalaman tentang daerah. Yang keempat, ada derajat keterlibatan dan kesiapan pemerintah daerah dalam mengembangkan model dan strategi implementasi place branding melalui kebijakan yang terarah dan berkelanjutan. Yang kelima, ada prinsip utama kemudian ada 5 prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam membangun place branding menurut Hankinson adalah 1. Kepemimpinan yang kuat dan visioner. 2. Budaya organisasi yang berorientasi merek. 3. Ada koordinasi dalam departemen dan proses kolaborasi antar departemen. 4. Ada komunikasi yang konsisten di antara pemangku kepentingan. Yang kelima, kemitraan yang kuat dan saling melengkapi. Place branding dan diplomasi publik adalah diplomasi publik merupakan konsep dalam disiplin hubungan internasional yang menjelaskan mengenai strategi komunikasi negara dalam merebut opini publik dengan mempromosikan citra negara tersebut. Ada pilar-pilar yang membangun konsep diplomasi publik sebagai berikut. Yang pertama, adanya koordinasi kebijakan. Kedua, adanya rasional yang mendukung suatu kebijakan. Ketiga, ada pesan yang disampaikan harus konsisten, kredibel, dapat dipercaya, dan juga benar. Keempat, mengenai munculnya kontradiksi antara konsistensi dan pembuat pesannya. Kelima, pemanfaatan terhadap semua saluran komunikasi yang ada. Keenam, memperluas aliansi kerjasama dan sektor-sektor swasta dan stakeholder lainnya. Ketujuh, perlunya dibangun pondasi kepercayaan dan pemahaman melalui komitmen dan dialog. Kedelapan, meningkatkan pengetahuan publik terhadap suatu tempat dengan cara membuat mereka berpikir, membaharui persepsi tentang mengalihkan pendapat buruk mereka mengenai tempat tersebut. Meningkatkan apresiasi publik terhadap suatu tempat dengan cara menciptakan persepsi positif, menarik masyarakat lain untuk melihat pentingnya isu global dari persepsi yang sama. Yang terakhir adalah mengikat publik terhadap suatu negara dengan cara mengajak orang tua untuk melihat tempat tersebut sebagai tujuan yang menarik untuk wisata dan belajar. Sekian pemaparan presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.